Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Kejaksaan Negeri Bondowoso. Usai diperiksa di Polres Bondowoso, penyidik KPK membawa sekitar 6 terduga pelaku untuk diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Juanda guna pemeriksaan lanjutan. Dengan pengawalan ketat polisi, 6 orang yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kejaksaan Negeri Bondowoso, Kamis dini hari keluar dari Mapolres Bondowoso. Sebelumnya mereka telah diperiksa sejak Rabu sore dan rencananya akan dibawa ke Jakarta dari Bandara Juanda guna diperiksa lebih lanjut. Hingga berita ini dibuat belum ada keterangan resmi dari KPK terkait operasi penangkapan tersebut. Namun dari info yang beredar, 3 orang yang terjaring OTT diantaranya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Kajari Puji Triasmono, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso, Kasipitsus Kejari Alexander Silain, Kabid Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso, serta 3 orang lainnya dari pihak swasta. Sebelumnya kantor Polres Bondowoso dijaga ketat pasca OTT KPK di kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso. Wartawan yang melakukan peliputan sempat kesulitan sebab pagar depan Mapolres ditutup dan menjadi area steril. Meski akhirnya dibolehkan masuk, wartawan dilarang mendekat ke ruang lobi, tempat sejumlah pejabat yang terjaring OTT diperiksa oleh tim penyidik KPK. Kapolres Bondowoso AKBP Bimo Arianto tidak berkomentar saat ditanya terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK di kantornya. Nggak tahu ya, intinya saya nggak bisa komen hari ini, nanti silakan aja yang ke bersangkutan. Tapi ada permintaan dari KPK pengamanan. Saya belum bisa komentar, ya. Operasi tangkap tangan lembaga anti rasuah ini diduga terkait suap dalam penyelidikan Kejaksaan Negeri Bondowoso atas proyek yang dikerjakan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Saudara, Sat Narkoba Polrestabes Surabaya menggerebek rumah kakak beradik yang menjadi pengedar narkoba. Polisi menemukan barang bukti 21 paket sabu-sabu siap edar dan timbangan elektrik. Kakak beradik RP dan TS warga Tambak Sari Surabaya tak berkutik saat digerebek Sat Narkoba Polrestabes Surabaya di rumahnya. Polisi menemukan barang bukti 21 paket sabu-sabu siap edar, timbangan elektrik, plastik pembungkus, dan alat pemanas dalam lemari. Kakak beradik ini bisnis barang haram sejak 6 bulan silam. RP sang kakak berperan membungkus sabu-sabu menjadi paket kecil, sedangkan adiknya TS berperan mengantar narkoba ke pembeli. Tertangkapnya kakak beradik pengedar narkoba ini berawal dari informasi masyarakat. Pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023, sekira jam 7, setelah mendapat informasi dari masyarakat, teman-teman dari narkoba melakukan kegiatan upaya paksa di sekitaran rumah Karanggayam, daerah Tambak Sari. Didapati 2 terduga pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan barang bukti 21 poket narkoba jenis sabu. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang tentang Narkotika, ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, seorang pencuri laptop babak belur dihajar warga setelah terpergok mencuri laptop dari toko di Jalan Pucang Anom Timur, Surabaya. Pelaku mengaku mencuri karena butuh uang untuk biaya berobat orang tuanya. Seorang pencuri dihajar warga setelah tertangkap basah mencuri laptop di sebuah toko di Jalan Pucang Anom Timur, Surabaya, Rabu sore. Pelaku bernama Tolib, 30 tahun, warga Rusun Sumbok, Surabaya ini mengaku mencuri karena butuh biaya berobat orang tuanya yang sakit. Pelaku mencuri sendirian dengan cara berkeliling naik motor mencari sasaran. Saat pelaku melihat ada laptop tergeletak di meja dan ada kesempatan karena toko sedang sepi, ia pun masuk toko dan mengambilnya.
Sementara itu, Ovan, pemilik laptop, mengatakan saat itu toko sedang sepi dan laptop tergeletak di meja. Pelaku yang hendak mengambil tidak mengetahui jika dirinya berada di samping meja, bisa melihat aksinya dan meneriakinya maling. Satpam toko dan warga mengejar dan menangkap pelaku hingga akhirnya pelaku babak belur dihajar beramai-ramai. Jadi posisinya kita lagi pada di pinggir, kemudian dianggapnya kosong, dia parkir motor, lari masuk ke dalam, bawa laptop di situ, balik lagi keluar. Kita kejar, akhirnya Mas Dwiki yang security di sini bisa kena nih orangnya nih. Sendirian dia ya? Sendirian. Kasus ini dilaporkan ke Polsek Gubeng. Pelaku adalah maling spesialis laptop yang diburu petugas karena sudah beraksi di beberapa tempat dan terdapat rekaman CCTV. Dari tangan pelaku, polisi menyita laptop dan motor milik pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dibawa ke Polsek Gubeng untuk menjalani proses hukum. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, tim redaksi merangkum sejumlah berita dalam sepekan yang menyedot perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, diduga dibunuh, jasad wanita ditemukan di saluran irigasi. Dan joki terpergok ikuti seleksi CPNS Kemenkumham. Selengkapnya dalam Surabaya sepekan. Petani cabai di Probolinggo tewas di sawah dengan luka bacok. Bahkan saat ditemukan, sebilah celurit masih menancap di tubuh korban. Setelah 2 hari buron, pembunuh petani cabai di Probolinggo diringkus polisi. Hasil penyelidikan awal diketahui pelaku menghabisi nyawa korban karena cemburu dan dendam. Pelaku sakit hati karena istrinya sering digoda oleh korban. Saat bertemu di sawah, pelaku spontan mengajak duel hingga berujung kematian korban. Seorang wanita ditemukan tewas di area saluran irigasi di Jember. Diduga kuat korban dibunuh dengan kondisi tubuh penuh luka akibat hantaman benda tumpul dan luka sayatan di leher. Warga setempat mengaku tak ada yang mengenali wajah korban sehingga diduga kuat wanita itu merupakan warga luar desa. Polisi yang melakukan pemeriksaan tidak menemukan kartu identitas korban, namun sejumlah perhiasan masih menempel di tubuhnya. Kakak beradik yang berusia lanjut ditemukan tewas saat rumahnya terbakar di Surabaya. Korban berjenis kelamin perempuan ditemukan di ruang tamu, sedangkan korban lain berjenis kelamin laki-laki ditemukan di kamar depan. Petugas Dinas Penyelamatan dan Kebakaran Kota Surabaya yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Usai diidentifikasi tim Inafis Polrestabes Surabaya, kedua korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dua dari 5 tersangka peredaran narkoba yang dibekuk polisi berstatus pegawai Pemkab Lumajang. Dari penangkapan para tersangka, polisi menyita 4,87 gram sabu-sabu, alat hisap narkoba, dan uang tunai. Penjabat PJ Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, memastikan telah memecat kedua anak buahnya tersebut dan menyerahkan kasus ini ke aparat penegak hukum agar diusut tuntas. Bapak dan anak di Probolinggo dibekuk polisi karena terlibat pencurian motor di 40 lokasi. Keduanya terpaksa dihadiahi timah panas karena berupaya kabur saat akan ditangkap. Polisi menyita barang bukti puluhan plat nomor, spare part motor, mesin gerinda, alat pengetok nomor mesin dan rangka, kunci letter T, serta alat pemotong besi. Seorang joki terpergok mengikuti seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mahasiswa asal Jember ini menjadi joki bagi peserta SKD CPNS berinisial AM asal Jombang. Pelaku segera diserahkan ke polisi untuk proses hukum lebih lanjut, sedangkan peserta yang nekat menggunakan joki otomatis gugur.
Nikmati sensasi makan buah melon usai dipetik langsung dari kebun di Bojonegoro. Kami kembali sesaat lagi.